semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Cahaya Nabila, biasa dipanggil Abin atau Bina oleh teman-teman saya. Dan kalau di rumah saya biasa dipanggil Enduh atau Yaya. Saya lahir di Karawang 3 April 2005. Saya tinggal di Jalan RH Jaja Abdullah, Anjun Kanoman. Saya tinggal bersama kedua orang tua saya, yaitu ibu dan bapak saya, dan kakak-kakak dan adik saya. Ibu dan bapak saya tidak lahir di kota yang sama. Ibu saya lahir di Bandung, ayah saya lahir di Karawang. Nah, ibu saya memiliki orang tua yang ibunya itu lahir di Bandung, sedangkan bapaknya lahir di Garut. Sedangkan ayah saya memiliki orang tua, ibunya lahir di Karawang, tepatnya di Dawan, dan bapaknya itu lahir di Karawang juga, tepatnya di Cikampek. Jadi kalau saya lebaran itu, saya setelah sholat lanjut ke Dawan dulu. Nah, kalau di Dawan itu biasa menggunakan bahasa Indonesia, terkadang bahasa Sunda juga, gimana orang-orang yang ada di sana. Tapi saya sendiri jarang menggunakan bahasa Sunda jika saya berada di Dawan. Kalau misalkan ada di Cikampek, itu pun sama dengan di Dawan. Jadi saya sendiri jarang menggunakan bahasa Sunda. Tapi saudara-saudara saya banyak yang menggunakan bahasa Sunda, tapi Sundanya Sunda kasar, tidak Sunda halus. Tepatnya seperti itu. Jika bapak saya sendiri juga ngomong dengan keluarganya menggunakan bahasa Sunda, bisa kadang bahasa Indonesia juga, jadi campuran, tidak pure bahasa Sunda semua. Lebih seringnya bahasa Indonesia sih, karena mungkin sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Sedangkan kalau misalkan di Bandung pastinya menggunakan bahasa Sunda. Saya sendiri kalau di Bandung pasti menggunakannya bahasa Sunda, karena di sana sendiri jarang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi pure bahasa Sunda. Kalau misalkan nih bibi saya nyuruh saya makan, Cahaya makan dulu atau itu makan ada di meja gitu, nadanya tuh lembut banget kayak gitu misalkan. Terus saya selalu menjawab kayak, iya nanti makannya gitu. Jadi kayak ada logat tersendiri gitu, kayak mau kemana kayak gitu. Jadi kayak mungkin seperti itu kalau misalkan di Bandung. Jadi di Bandung tuh sesuai tempatnya, saya akan mengikuti bagaimana tempat itu atau orang-orangnya berbicara bahasa Sunda, saya akan berbicara bahasa Sunda kalau misalkan di Bandung, karena saya lebih sering pergi liburannya ke Bandung. Nah, kalau misalkan dari ibu saya sendiri kan bapaknya di Garut. Nah, kalau di Garut sendiri juga sama menggunakan bahasa Sunda. Jadi saya sendiri juga kalau di sana makainya bahasa Sunda, tapi Sundanya lebih lemes dibanding bahasa di Bandung. Jadi kayak uyut saya tuh selalu kayak ngomong, maknya gitu kos gitu kayak nya kos gitu. Jadi kayak lebih lembut, yang benar-benar lembut. Orang-orang di sana juga, keluarga saya pasti ngomongnya bahasa Sunda. Sundanya Sunda lembut dan lembut banget. Jadi intinya saya akan berbicara bahasa Sunda di Garut dan di Bandung lebih seringnya. Tapi untuk di rumah saya sendiri, saya pun jarang menggunakan bahasa Sunda. Tapi kadang campuran juga, gimana ibu saya, misalkan ibu saya ngomong bahasa Indonesia, ngajak ngobrol saya menjawab dengan bahasa Indonesia. Kalau misalkan bahasa Sunda kayak gitu. Dan lingkungan di rumah saya pun kebanyakan ngomongnya bahasa Indonesia kalau di perumahan saya. Kalau misalkan di belakang rumah saya itu biasanya lebih sering ngomongnya bahasa Sunda. Jadi kayak saya kalau misalkan sama orang belakang suka ngobrolnya pakai bahasa Sunda kadang, tapi beneran lebih seringnya bahasa Indonesia. Lalu di lingkungan kampus sendiri ya, kan banyak orang-orang dari berbagai daerah. Misalkan teman saya ini tuh dari Jakarta, Betawi. Nah, saya bisa kebawa cara ucapan dia ke saya. Jadi ngomongnya bahasa Betawi gitu ya. Ya bagen, gimana lu aja gitu. Jadi kayak saya suka ikut-ikutan ngomong kayak gitu. Jadi kayak kebawa ke diri saya. Jadi mungkin lingkungan tuh mempengaruhi diri saya sendiri. Gimana kalau misalkan dia ngomong dengan saya pakai bahasa dari logat dia, saya akan kebawa ngomong bahasa dari logat dia. Kalau misalkan saya ngobrol sama yang asli Karawang, yang ngomong biasa aja suaranya. Jadi gimana orang-orang di sekitar saya pasti akan mempengaruhi cara bicara saya, seperti itu tepatnya. Mungkin cukup sekian pengenalan diri yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.